tentu dengan didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang kuat. Nah, berangkat dari kondisi itulah saya melihat bahwa di samping dari didukung oleh kontribusi PAD yang cukup signifikan, juga tentu ada celah kita sudah melakukan opsi pertama adalah melakukan pinjaman, dan itu sudah kita jalankan. Kemungkinan besar juga dalam 2027 nanti kita akan lagi melakukan pinjaman, karena kebetulan ambang batas fiskal kita untuk melakukan pinjaman boleh DSCR namanya dimungkinkan sampai 5 triliun. Kita baru dengan agenda penyampaian penjelasan terkait dengan rancangan KUA PPAS Kabupaten Badung untuk tahun anggaran 2027. Kalau kita lihat secara substansi daripada rancangan penjelasan KUA PPAS untuk tahun 2027 ini adalah pendapatan kita rancang sebesar 11 triliun,1 lebih. Dengan breakdown-nya adalah PAD, pendapatan asli daerah kita, dirancang sebesar 10,7 triliun. Sehingga total belanja yang kita rancang untuk tahun anggaran 2027 nanti adalah sebesar 13,1 triliun. Ini cukup fantastis kalau menurut saya, dan yang paling membahagiakan adalah dari komposisi rancangan ini ternyata 82% lebih itu APBD Badung itu sangat didukung oleh PAD. Dan yang paling penting adalah belanja infrastruktur sebesar 55% lebih. Ini adalah satu indikator bagaimana komitmen, bagaimana konsistensi dari pemerintah daerah untuk segera mengatasi persoalan-persoalan yang selama ini terjadi di Badung, khususnya terkait dengan isu-isu yang menjadi isu yang seksi, ya, masalah kemacetan, ya, akibat daripada begitu derasnya kunjungan wisatawan termasuk mancanegara maupun Nusantara. Ini tentu menjadi satu situasi yang sangat kondusif dan positif buat kita, karena kelihatannya bahwa dengan langkah-langkah yang kita lakukan saat ini, terutama sekali di tahun 2025-2026 kemarin sekarang ini, di mana kita sedangnya fokus kepada pembangunan jaringan baru dalam rangka melakukan konektivitas wilayah antar wilayah, kelihatan sudah mulai membawa hasil. Hasilnya bisa kita lihat dari hasil penerimaan PAD dan berdasarkan laporan per 31 Juli kemarin, ternyata PAD yang sudah masuk ke Kasda sebesar 4,1 T. 4,1 T. Astungkara mudah-mudahan ini akan menjadi satu angin segar yang baru buat kita, sehingga akan kita tambah semangat, dan yang paling penting adalah tumbuhnya trust bagi wisatawan mancanegara kepada Bali secara umum dan Badung untuk satu daerah yang layak dikunjungi. Ini adalah satu hal yang sangat positif buat kami, dan ini menjadi satu pemantik buat kita untuk terus bergerak untuk bagaimana melakukan pembenahan infrastruktur secara komprehensif. Pak Bupati, setelah melakukan studi tiru kemarin ke Provinsi DKI Jakarta, peluang Badung untuk menerbitkan obligasi daerah seperti apa, Pak Bupati? Yang perlu saya sampaikan sebelum saya bicara studi tiru, ya, tentu saya selaku Bupati dengan Pak Wakil Bupati dengan seluruh jajaran Pak Sekda juga berpikir bagaimana caranya sekarang untuk memanfaatkan momentum penting. Kenapa saya katakan momentum penting adalah di mana dari kondisi transisi bahwa isu masalah kemacetan, masalah sampah, masalah yang lainnya yang menjadi satu bottleneck daripada pariwisata kita sudah mulai kita tata pelan-pelan. Dan saya melihat selaku Bupati bahwa tidak cukup buat kami dalam mengerjakan ini dalam rentang waktu 5 tahun ini dengan skema pembiayaan sekarang ini. Kalau saya menunggu selalu dari PAD, tentu ini akan keterlambatan. Dan kalau ini sampai terjadi,
maka resikonya adalah kita bisa akan kehilangan momentum. Oleh karena itulah saya sekarang ini sedang menjaga momentum untuk bagaimana caranya hal-hal yang menjadi satu bottleneck yang saya sampaikan tadi itu bisa kita kerjakan sekarang ini sebagai salah satu solusi. Nah, oleh karena itulah tentu saya melihat bahwa potensi-potensi Badung ini dengan rancangan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan kita melihat potensi kita dari pajak daerah dan kontribusi daerah, ternyata tidak cukup. Tidak cukup buat kita untuk mengerjakan sesuatu infrastruktur yang monumental. Apalagi infrastruktur yang mulai memiliki desain. Yang saya maksudkan apa? Infrastruktur kita ini sudah mulai dibangun infrastruktur yang sama seperti mungkin kita lihat di Eropa dan seterusnya. Tidak main-main. Oleh karena itulah saya langsung mengambil satu inisiatif bahwa dalam skema pembiayaan ini, karena kita tidak cukup dari PAD, maka langkah pertama 2025 mulai kan kita sudah melakukan pinjaman. Melakukan pinjaman sampai 2026 dengan pembebasan lahan dan langsung konstruksi. Dan Bapak bisa lihat kita sudah melakukan groundbreaking tanggal 27 Juli kemarin terhadap 3 ruas jalan. Nah, dari hal itu Bapak juga mungkin mendengar bahwa apa yang pernah saya sampaikan ketika saya akan tetap berlanjut, tidak sampai di situ. Tidak saja kita akan bicara Badung Selatan, Badung Tengah, tapi Badung Tengah, Badung Utara juga kita akan kerjakan. Oleh karena itu kita sedang berpikir bagaimana caranya untuk akselerasi percepatan pembangunan ini. Tentu dengan didukung oleh sumber-sumber pembiayaan yang kuat. Nah, berangkat dari kondisi itulah saya melihat bahwa di samping dari didukung oleh kontribusi PAD yang cukup signifikan, juga tentu ada celah kita sudah melakukan opsi pertama adalah melakukan pinjaman dan itu sudah kita jalankan. Kemungkinan besar juga dalam 2027 nanti kita akan lagi melakukan pinjaman karena kebetulan ambang batas fiskal kita untuk melakukan pinjaman boleh yang DSCR namanya dimungkinkan sampai 5 triliun. Kita baru memakai sekitar 2,9 triliun. Ya. Jadi kita masih memungkinkan untuk melakukan pinjaman. Tentu ini kita melakukan ini bukan semata-mata maunya kita untuk biar dapat uang, tapi kita sudah diperhitungkan oleh tim bahwa Badung bisa memenuhi kewajibannya. Nah, dari hal itu yang saya lihat, saya evaluasi, ternyata tidak cukup. Akhirnya salah satu solusi yang kita lakukan, kita akan segera melakukan diversifikasi dengan menerbitkan obligasi daerah. Menerbitkan obligasi daerah kan tidak cukup atas kemauan kita sendiri. Tentu harus ada dukungan oleh pemerintah pusat dengan berbagai pertimbangan indikator penilaian. Tidak bisa apakah ujuk-ujuk kita hanya untuk membangun kita langsung menerbitkan obligasi. Tentu ada tim dari Kementerian Keuangan, dari Bappenas, dari Kementerian Dalam Negeri itu melihat berapa sih besarnya yang layak untuk Badung mendapatkan obligasi. Ini sedang menuju itu. Kemarin saya datang ke Jakarta itu kan karena saya akan menuju skema ke obligasi daerah, terutama terhadap beberapa pembangunan infrastruktur yang strategis yang tidak mungkin kita akan bayar dari pinjaman ini. Nah, tapi dengan skema obligasi ini, makanya kita coba ke Jakarta. Dan secara kebetulan Pak Gubernur, Pak Pramono Anung, dan kebetulan saya mendampingi Pak Gubernur Bali sebenarnya ke Jakarta. Dan ternyata gayung bersambut. DKI ternyata belum juga sama kama kita akan. Tapi memang DKI itu lebih progresnya lebih maju daripada kita karena DKI sudah tahapan-tahapan di kementerian sudah dilalui. Kalau kita belum. Oleh karena itulah kemarin kami sharing dan secara prinsip kami sudah juga menetapkan diri sehingga agar obligasi yang diinginkan oleh Badung ini bisa diterima oleh pemerintah pusat sebagai salah satu alternatif skema pembiayaan. Dan mudah-mudahan nanti dengan persetujuan pusat itu obligasi daerah ditetapkan, kita bisa segera melakukan obligasi daerah mungkin seiring dengan apa yang dilakukan oleh Jakarta. Sehingga dan yang perlu saya sampaikan, obligasi daerah ini juga saya akan lakukan untuk kepentingan infrastruktur, tidak ada yang lain. Untuk kepentingan infrastruktur, terutama ada beberapa yang saya ingin terutama jalan-jalan strategis yang ada di Kabupaten Badung ini. Terakhir Pak Bupati, terkait dengan keluhan beberapa pemilik lahan yang dijadikan RDH, Pak, penyelesaiannya hingga saat ini belum jelas seperti nanti penyelesaiannya, Pak. Ya, yang jelas sekarang ini kan
kalau kita lihat berdasarkan hasil rapat terakhir di provinsi terkait dengan beberapa batasan minimal dari provinsi Bali secara umum, bahwa 8 kalau nggak salah sekitar 87% ya, 87%, dan itu didukung oleh kabupaten kota di Bali. Dan kebijakan Pak Gubernur sangat berpihak kepada kita, di mana beliau melihat 3 daerah ini tidak akan mungkin bisa dibuka lagi untuk ruang terbuka hijau ya, atau akhirnya untuk memenuhi kuota 87% provinsi ini, Pak Gubernur mempertimbangkan dengan menambah daerah lain, apakah itu apakah itu Tabanan, Leleng, Karangasem, Bangli, Kelungkung. Itu yang sudah. Jadi Badung ini tidak perlu lagi menambah, karena sekarang saja sudah kita sangat berat. Dan kebetulan juga kebijakan Pak Gubernur kan tidak mau semua daerah di Bali ini terjamah oleh akomodasi, sehingga untuk kebutuhan akan pangan kita di Bali jangan sampai kita ada terkendala karena kelangkaan. Oleh karena itulah maka saya kira apa yang sudah dilakukan di Badung memang sudah paling maksimal, ini sudah nggak bisa kita buat apa yang sudah terjadi sekarang ini. Ya tinggal tentu kita berharap, saya berharap kepada ya pemilik lahan yang ditetapkan menjadi LPH ini harus menyadari juga bagaimanapun juga ini perlu kita ruang terbuka hijau, tapi saya juga akan sedang coba berpikir mencari solusi di mana solusi terakhir nanti, terutama terhadap warga masyarakat yang tanahnya dimiliki, apakah dalam bentuk disinsentif atau bagaimana nantinya. Saya akan coba ya satu yang sudah kita berikan kebijakan, kita memberikan kebebasan pajak, kan sudah kebebasan pajak kita sudah berikan, produk petaninya kita beli produk pasar sebagai off taker kan sudah kita lakukan. Atau mungkin yang lain, coba kita akan buat formulasi nanti sambil berjalan lain, karena bagaimanapun juga kan tentu kita juga sangat memaklumi juga apa yang disampaikan oleh warga masyarakat kita seperti itu. Karena di satu sisi ada yang bisa menikmati, di sisi lain juga dia tidak boleh dibangun di tempat itu. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, inilah yang saya mungkin perlu kaji, rancang bersama nanti dengan Dewan nanti, sehingga ada satu keputusan terutama berpihak kepada warga masyarakat yang tanahnya yang lahannya masuk diperuntukkan ada apakah RT 2